Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam anak-anak. Kita akan untuk malam ini kita akan berbahagia. Nanti kita akan belajar tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Di Indonesia ini letaknya di mana dan geografisnya seperti apa, nanti kita akan belajar bersama di sini. Kita akan melihat video yang nanti bisa dibuat tambah pengetahuan dan dibuat pengetahuan untuk kedepannya. Ada yang tahu letak geografis Indonesia? Ini pelajaran kelas 5 dan kelas 6. Letak geografis Indonesia ada yang tahu? Lintas selatannya? Nah, apa? Ayo salah. 6 derajat lintang utara. 6 derajat lintang utara. Dan 11 derajat lintang itu garis bujurnya dalam peta. Peta ini sangat penting karena peta ini ketika sampai tersesat di gunung, misalkan sampai pecinta alam, misalkan sampai ini tersesat dan sampai ini hanya membawa peta, sampai akan tahu oh ini kita berada di sekitar sini dan harus kita berada di garis yang lintang apa, sampai bisa mencari penunjuk jarak ke perkampungan terdekat. Kalau sampai tidak bisa baca tidak bisa baca peta, maka sampai juga akan bingung. Nanti misalkan sampai tersesat, misalkan Aziz ini pecinta alam, senangannya munggah gunung, dan gunung Bromo diunggahi, gunung Merapi diunggahi, gunung Kawi diunggahi, misalkan cari kesucian. Sekarang mulai babi. Dulu, bentar. Nanti kita akan belajar tentang itu. Letak geografis itu juga mempengaruhi dari pekerjaan, dari budaya masyarakat di sekitar sana. Contoh misalkan ada orang rumahnya dekat pantai, maka mata pencahariannya kebanyakan adalah nelayan. Gak mungkin cedek pantai terus dia itu petani harus mencuri karang, kan gak mungkin. Nah, paham ya? Jadi letak geografis suatu wilayah ini bisa menentukan hajat seseorang. Contoh lagi, orang yang dekat pantai biasanya orangnya ini akan keras-keras dalam ngomong, betul tidak? Betul tidak? Oh biasanya karena di orang dekat pantai ini kalau dia memelangkan suaranya maka tidak akan terdengar. Rugi ditendang sudah dibawa angin bilang. Makanya harus kayak teriak. Makanya orang yang rumahnya dekat pantai kebanyakan orangnya pian. Aku tinggal jadi keras. Kalau rata-rata yang di pegunungan pelan-pelan, karena pegunungan ini biasanya kan banyak dengung, banyak bebatuan, banyak pohon-pohon. Alhasil suara ini memantul. Makanya orang yang hidup di pegunungan rata-rata omongannya lebih kalem. Kalem. Jadi seperti itu. Kalau uang biasanya lawan mana sih lagi? Lumayan aja. Aku bisa ada sekitar jarak 25 menit 30 menit perjalanan ke pantai. Dari pantai enggak baik. Waktu sudah lumayan.
ke rumah Mas Bro masih lebih dari 5 kilo. Yang begini rusak kecuali lintas selatan. Nah, letak Indonesia dan pengaruhnya. Jadi Indonesia ini terletak secara strategis baik secara astronomis, geografis maupun geologis. Letak astronomisnya yaitu Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat BT. Apa BT? Bujur timur. Adrian, apa itu? Apa BT? BT apa? BT gimana? Bujur Adrian. Soal kan pokoknya tiga alasan tidak boleh. Sampai lu aku intro gak ono cerita intro kecuali sampai memang kepengen hidup di tengah hutan ya sampai intro wis. Nah, sampai di masyarakat jangan pernah sampai alasan intro. Introvert itu hasil dari diri sampai sendiri. Aku gak pengen bergaul kalau aku pengen videoan kalau mau berkamar atau video pengen bener-bener introvert kono masuk di hutan Malang kono lah, di hutan yang apa keluar dari hutan Banyuwangi sekalian kolonan ke pocong. Nah seperti itu. Jadi banyak karena letak geografis dan Indonesia ini berpulau-pulau, maka per pulau ini biasanya ada binatang khususnya sendiri. Betul? Saya tanya, Pulau Komodo dihuni oleh binatang Komodo. Kalau Papua, apa? Burung cendrawasih. Ada burung cendrawasih di Malang. Dan tapi tanya di Papua. Terus saya tanya harimau. Jauh tidak ada hari. Saya dari nama mau baca buku artinya sampai ya artinya sampai di Nah, kita akan belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Dan karena Indonesia ini bermacam-macam pulau, banyak laut, maka bencana yang timbul ada di gunung, ada banyak. Kalau di pantai selatan, Malang bagian selatan terutama, dia bencananya biasanya rata-rata ini memang Indonesia dilalui oleh dua lempeng apa? Tektonik karo vulkanik. Memang dari kalau di Indonesia dari mulai Pulau Sumatera lurus ke Pulau Jawa, lurus terus sampai Lombok ini full yang namanya dengan gunung berapi, dan itu aktif paling banyak di Indonesia. Banyak sampai gunung Merapi, baru meletus gunung Semeru kemarin kan. Nah, sampai mengeluarkan air dingin sehingga menimbulkan bencana. Karena memang beda-beda. Kalau di Malang biasanya Pak sering gempa di Malang. Ada sampai nanti misalkan itu kadang terus misalkan di bukit-bukit misalnya di Batu rata-rata terus angin puting di daerah yang tinggi biasanya angin puting kita sekarang belajar lewat menonton video.
kan? Sekarang kita akan bahas tentang Fakultas Ilmu Astronomi Indonesia. Jadi berdasarkan koordinat geografis, Indonesia memiliki batas-batas jelas, baik itu di utara, selatan, timur, maupun barat. Di paling utara, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara, tepatnya di Pulau W yang terletak di Provinsi Aceh Darussalam. Di paling selatan, Indonesia terletak di 11 derajat bintang selatan, tepatnya di Pulau Gama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di paling barat, Indonesia yang ada di 95 derajat bujur timur, yaitu di Pulau Donggala, juga di Provinsi Aceh Darussalam. Dan yang terakhir, di timur, Indonesia berada di 141 derajat bujur timur yang terletak di kota Merauke, Provinsi Papua. Dengan batas-batas ini, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dengan wilayah yang sangat luas, membentang dari barat hingga timur, serta dari utara ke selatan, yang membuat negara kita kaya akan keragaman alam dan budayanya. Oke, sekarang kita bahas tentang letak geografis Indonesia. Kalau kalian dengar istilah ini, artinya kita lagi ngomongin posisi suatu tempat yang dilihat berdasarkan hubungan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Jadi, letak geografis itu lebih fokus ke lokasi relatif, bukan koordinat mutlak seperti letak astronomis yang tadi kita bahas. Contoh, ketika lo tinggal di Jawa, pasti Pulau Kalimantan itu ada di utara lo, tapi akan berbeda dengan orang Aceh. Kalimantan itu bukan ada di utara, tapi ada di sebelah timur mereka. Berarti posisi Pulau Kalimantan itu relatif, ada di mana tergantung orang yang membutuhkannya tinggal. Nah, posisi geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Hal ini membuat Indonesia jadi negara yang strategis banget karena berada di jalur perdagangan penting antara Asia dan Australia, serta memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Letak geografis ini juga yang mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan masih banyak lagi. Jadi heran kalau Indonesia punya peran besar di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Sekarang kita bahas tentang batas letak geografis Indonesia. Batas geografis ini menunjukkan negara-negara atau lautan yang berbatasan langsung dengan Indonesia di setiap arahnya. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, serta Laut Cina Selatan. Selatan, batas negara Indonesia meliputi Timor Leste, Samudra Hindia, dan juga benua Australia. Di barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang membentang luas di sebelah barat negara kita. Dan yang terakhir di timur, batas Indonesia adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis ini menunjukkan betapa negara kita terhubung dengan banyak negara tetangga dan laut yang penting bagi perdagangan internasional. Batas-batas ini juga memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sekarang kita akan membahas tentang letak geologis Indonesia. Jadi, letak geologis itu adalah posisi suatu wilayah yang dilihat berdasarkan struktur batuan yang ada di bumi. Bisa dibilang itu berkaitan dengan
geografis antar lempeng Eurasia yang ada di utara dan lempeng Pasifik yang ada di timur. Karena posisi Indonesia yang ada di pertemuan tiga lempeng ini, kita sering banget mengalami fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi yang aktif. Jadi inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia terkenal dengan banyaknya gunung berapi dan bencana alam lainnya. Lalu sekarang mari kita lihat lagi mengenai letak geologis Indonesia yang lebih dalam. Jadi posisi Indonesia yang ada di atas tiga lempeng besar tadi membuat Indonesia berada di daerah yang dinamis secara geologis. Indonesia berada antara dua dataran besar, yaitu dataran Sunda dan dataran Sahul. Dataran ini bagian dari dasar laut yang menjorok ke daratan. Dataran ini memiliki kedalaman yang relatif dangkal, yaitu kurang dari 200 meter. Inilah yang menyebabkan banyak wilayah pesisir Indonesia yang memiliki kedalaman laut yang dangkal, terutama di sekitar pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kita kembali lagi ke pembahasan geologi. Berdasarkan jalur-jalur pegunungan yang melintasi dunia, ada dua jalur pegunungan utama yang melalui Indonesia. Pertama, ada pegunungan siklon Mediterania yang terletak di bagian barat Indonesia, dan yang kedua, pegunungan siklon Pasifik yang melewati bagian tengah dan timur Indonesia. Pegunungan siklon Mediterania terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang bergerak ke arah utara. Ini adalah proses yang menghasilkan banyak pegunungan dan gempa bumi di wilayah tersebut. Di sisi lain, pegunungan siklon Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Pacific Ring of Fire merupakan hasil dari aktivitas tektonik lempeng Pasifik yang bergerak ke arah timur, mendorong lempeng-lempeng yang ada di sekitarnya, termasuk Indonesia. Jalur ini juga menjadi tempat terjadinya banyak gunung berapi aktif yang sering meletus, memberikan tanda bahwa Indonesia berada di pusat aktivitas geologi yang sangat dinamis. Jadi, posisi Indonesia di sebagian dua jalur pegunungan ini membuat negara kita aktif secara geologis dengan banyak bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Gimana? Lebih paham kan? Kenapa Indonesia bisa dianggap baik dari segi alam, budaya, bahkan potensi bencana alam. Dari posisi kita yang berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudra sampai pertemuan lempeng tektonik yang kini Indonesia jadi pusat aktivitas geologi. Semua itu baik banget ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk lebih menghargai dan menjaga bumi kita ya. Indonesia memang keren, tapi kita juga harus bijak dalam mengatasinya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Alhamdulillah, tepuk tangan bagi kita semua. Kami tadi adalah letak astronomis dan geografis Indonesia. Semoga ilmu tadi dapat